Well, well, well. Well, well, well. Well, well, well. Well, 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 well. Well, well. Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Legend of the Dragon. So check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan sebuah festival di sebuah desa bernama Taio. Pelaksana festival ini bernama Chow, yaitu orang kaya yang juga memegang sebagian besar tanah desa Taio. Chow ini merupakan master kungfu yang mempunyai sekolah kungfu di desanya dan dulunya dia merupakan stuntman-nya Bruce Lee. Chow ini memiliki anak cowok bernama Lung dan murid kesayangan bernama Mo. Nah, di awal film, kita diperlihatkan wartawan luar negeri meminta Chow untuk menunjukkan kungfu Cina. Karena itu, Chow pun meminta Mo dan Lung untuk memperagakan kungfu. Tapi, Lung sangat narsis. Dia nggak fokus dengan gerakan kungfunya dan malah melihat ke arah kamera terus. Si wartawan pun jadinya meremehkan kemampuan kungfu Cina. Jadi, Chow menyuruh wartawan bule yang besar untuk beradu panco dengan Mo. Alhasil, Mo pun dengan mudah memenangkan panco tersebut. Nah, saat Chow menyuruh Mo untuk menunjukkan kekuatannya yang lain, Mo nggak sengaja mendorong Lung sampai terpental, dan ini menyebabkan festival tersebut menjadi kacau. Meskipun Mo yang salah, Chow malah memarahi Lung, karena Lung nggak pernah latihan bela diri dan cuma menghabiskan waktunya bermain layangan dan snooker, yaitu permainan biliar di meja yang lebih besar dan dengan beberapa peraturan yang berbeda dari biliar biasanya. Saat Lung dimarahi Chow, sepupu dekat Chow bernama Yun yang sekarang tinggal di Hong Kong datang sambil membawa oleh-oleh. Yun pun tinggal di rumah Chow untuk sementara waktu. Nah, keesokan paginya, Chow membawa Yun untuk melihat tanah yang dia punya di Taio. Dia kemudian memberitahu Yun kalau sampai kapanpun dia nggak akan menjual tanahnya tersebut. Nah, tiba-tiba seorang pria yang kita sebut aja Tong datang menghampiri Chow dan menyuruh Chow untuk menjual seluruh tanah yang dia punya kepadanya, berapapun harganya. Mendengar hal itu, Chow pun langsung menolaknya. Tetapi Yun yang juga ada di situ tampaknya tertarik dengan uang yang ditawarkan oleh Tong. Kemudian kita diperlihatkan Lung sedang bermain sekaligus mengajarkan anak kecil bermain snooker. Yun yang lewat pun melihat Lung dan mengajaknya taruhan, karena Yun menganggap kalau Lung gak bisa main. Nah, di sini Lung menolaknya karena dia nurut sama perkataan ayahnya untuk tidak pernah taruhan atau berjudi. Tetapi tiba-tiba Mo datang dan mengira kalau Lung mau taruhan dengan Yun. Jadi dia marah dan membalikan meja snookernya. Malamnya, Chow pergi menemui Mo untuk menjelaskan. Dan di sini kita dapat mengetahui kalau Mo diam-diam suka dengan Lung. Di malam yang sama, Yun menemui Chow dan memberitahu kalau dia mempunyai utang sebesar $40.000. Karena Chow dekat dengan Yun, tanpa pikir panjang dia pun meminjamkannya. Tetapi Chow memberi satu syarat kepada Yun, yaitu Yun harus membawa dan menemani Lung ke Hong Kong untuk mencari pekerjaan, berharap Lung akan sukses di sana. Yun pun dari mukanya kelihatan gak mau dan memberitahu Chow kalau Lung pasti gak mau ke Hong Kong. Tetapi Chow yakin kalau Lung gak akan menolak permintaan ayahnya. Tiba-tiba Lung datang dan saat ditanyai apakah dia mau ke Hong Kong atau enggak, Lung langsung menjawab mau. Nah, keesokan paginya, sebelum pergi ke Hong Kong, Lung memotong rambutnya. Dan tiba-tiba dia diserang oleh ayahnya. Setelah berkelahi, Chow memberitahu Lung agar tetap waspada, karena banyak orang jahat di luar sana. Chow lalu memberi Lung sebuah kantong kecil yang hanya boleh dibuka kalau dia terancam mati atau dibunuh. Mo kemudian datang bersama ayahnya untuk mengantar Lung ke kapal. Di saat akan pergi, Lung tampak sedih karena ayahnya gak ikut mengantarnya ke kapal.
Tetapi sebenarnya Chow diam-diam mengikuti Lung dari belakang dan mendoakan yang terbaik buat anaknya tersebut. Di kapal, Lung memberitahu Yun kalau dia akan sukses di Hong Kong karena dia nggak mau mengecewakan ayahnya. Saat sampai di Hong Kong, Yun menemui seorang wanita yang dia hutangi dan membayar utangnya menggunakan uang pemberian Chow. Sementara Yun mengobrol, Lung sibuk memfoto si wanita. Lung dan Yun kemudian pergi ke sebuah restoran, di mana Yun pergi ke toilet dan menitipkan teleponnya kepada Lung. Tiba-tiba, seorang pria menelpon dan mengatakan kalau dia akan menemukan dan membunuh Yun. Nah, mulai dari sini, Lung tahu ada yang gak beres dengan Yun. Setelah keluar dari restoran, Yun membawa Lung ke rumahnya. Di perjalanan, Lung bilang kalau dia selalu langsung tidur kalau udah jam 12 malam. Jadi, pas jam 12, Lung benar-benar tertidur pulas dan ini membuat Yun harus mengangkut Lung ke rumahnya. Tiba-tiba dua orang datang ke rumah Yun dan menyerangnya. Tetapi Yun berhasil mengajar sekaligus mengusir kedua orang tersebut. Yun berusaha membangunkan Lung tapi nggak bisa-bisa. Jadi dia pergi ke bawah dan melihat kalau dua orang tadi datang bersama teman-temannya. Para penjahat pun masuk ke dalam rumah dan membangunkan Lung, tapi nggak bisa. Mereka kemudian memukuli dan mengkemplang muka Lung menggunakan panci, tetapi masih belum bangun juga. Sampai akhirnya jam waker berbunyi dan barulah si Lung bangun. Nah, saat baru bangun, Lung langsung dihajar oleh para penjahat. Salah satu penjahat kemudian menodongkan pistol dan menanyakan keberadaan Yun. Karena sedang dalam keadaan akan dibunuh, Lung membuka kantong pemberian ayahnya yang ternyata hanya berisi kertas yang berisi tulisan "kalahkan dia". Setelah membaca tulisan tersebut, Lung langsung bersemangat dan menghajar para penjahat. Para penjahat pun akhirnya pergi, tetapi sebelum pergi, salah satu penjahat melempar bom kepada Lung. Untungnya, Lung berhasil kabur dengan melompat keluar dari jendela. Dan di sini, dia ditangkap oleh Yun yang masih ada di bawah. Mereka berdua kemudian pergi ke tempat bermain snooker, dan di sini Yun yang membutuhkan uang memalak penjaga kasir. Tetapi si penjaga kasir nggak mempunyai uang dan menyuruh Yun untuk menantang seorang pria yang jago bermain snooker yang sedang bermain di sana. Yun mendatangi pria tersebut dan mengajaknya untuk taruhan. Nah, Lung yang udah lama menunggu di luar pun akhirnya pergi ke dalam. Di sini kita kemudian bisa tahu kalau Yun kalah, sehingga dia membatalkan taruhannya dan menyuruh Lung yang bermain. Yun kemudian pergi keluar dan berencana kabur. Tapi gak lama kemudian ada orang yang digebukin. Jadi Yun yang khawatir pun kembali ke dalam untuk melihat situasi. Nah, kemudian terlihat banyak orang sedang menyaksikan pertandingan antara Lung dan pria yang tadi bermain dengannya, di mana di sini Lung menang telak. Yun pun memanfaatkan keluguan Lung dan mengambil keuntungan dari berjudi tanpa membaginya ke Lung. Di scene-scene selanjutnya, kita diperlihatkan kalau Yun terus menyuruh Lung untuk bermain snooker dan terus memanfaatkan Lung dengan berjudi tanpa sepengetahuan Lung. Suatu malam, Yun pergi ke klub malam untuk bertemu dengan para penjahat yang sebelumnya menyerang rumahnya. Di sini kemudian diketahui kalau Yun berhutang uang yang sangat banyak kepada bos penjahatnya, yang di sini kita sebut Fong. Kita juga bisa melihat kalau Tong adalah anak buah dari Fong. Nah, uang pemberian Chow pun cuma bisa melunasi bunga utang milik Yun. Karena itu, Fong memberikan pilihan lain yang bisa melunasi semua hutang Yun, yaitu membuat tanah milik Chow menjadi bahan taruhan dalam ajang pertandingan snooker. Nah, di scene selanjutnya, saat Yun makan bersama Lung di restoran, Lung tiba-tiba bilang kalau dia nggak mau bermain snooker lagi dan cuma mau pulang ke desanya. Tapi Yun terus memaksa Lung untuk bermain snooker.
Hingga akhirnya Lung pun mengetahui kalau Yun selama ini memanfaatkannya dan berjudi secara diam-diam. Lung yang marah pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke desanya sendirian. Dan saat bertemu kembali dengan Mo, mereka berdua pun melepaskan rasa rindu mereka dengan baku hantam. Lung kemudian pergi menemui ayahnya dan memberitahu kalau dia udah sukses. Curiga dengan kesuksesan Lung yang cepat, Chow mengira kalau Lung melakukan hal yang enggak-enggak, lalu memukulinya. Tiba-tiba Yun muncul dan mengatakan kalau Lung adalah pemain snooker yang sangat terkenal di Hong Kong. Yun lalu membujuk Chow untuk mempertaruhkan seluruh tanahnya dalam pertandingan snooker yang akan diikuti oleh Lung. Nah, karena Chow mau memberikan apapun untuk anaknya, dia pun menyetujuinya. Yun kemudian membawa Chow ke Hong Kong untuk bertemu Fong dan menandatangani perjanjian. Nah, Chow yang gak mengerti surat perjanjian yang ditulis dalam bahasa Inggris langsung menandatangani surat perjanjian tersebut. Pertandingan snooker pun dimulai dan di sini Fong menyewa juara dunia biliar, yaitu Jimmy White. Jimmy yang sangat jago memasukkan semua bola dengan mudah. Nah, saat Lung mendapat giliran untuk memukul bola, Yun memberitahunya kalau dia nggak boleh kalah. Karena kalau kalah, seluruh tanah ayahnya akan diambil alih. Nah, bukannya semangat, Lung malah panik dan stres. Maka dari itu, Lung pun bermain seperti amatir dan tentunya menjadi kalah. Chow dan Lung kembali ke desanya dan dikejar-kejar oleh warganya. Chow yang baru tahu kalau seluruh tanahnya telah diambil alih gak terima dan melapor kepada polisi. Tetapi karena Tong mempunyai bukti surat perjanjian yang ditandatangani oleh Chow, Chow pun gak bisa berbuat apa-apa. Chow dan Lung lalu kembali pergi ke Hong Kong untuk mencari uang dengan melakukan atraksi kungfu di jalanan. Tetapi sayangnya orang-orang tampaknya nggak tertarik. Nah, di salah satu atraksi, ada seorang pria yang memberikan Lung uang, yang ternyata orang itu adalah Yun. Chow dan Lung yang marah langsung berantem dengan Yun. Nah, tiba-tiba Mo pun datang dan memberitahu kalau mereka masih bisa merebut kembali tanah Chow, yaitu dengan mengadakan pertandingan ulang dengan Fong. Keesokan harinya, Yun bertemu dengan Fong untuk membuat perjanjian. Kalau Lung menang, maka tanah Chow akan kembali. Dan kalau Lung kalah, maka seluruh tanah di desa Tai O menjadi milik Fong. Yun kemudian memberi satu syarat, yaitu kalau mereka harus bertanding di depan publik untuk menghindari segala kecurangan. Fong percaya diri dan menyetujuinya. Pertandingan pun digelar kembali dan Fong masih menyewa Jimmy White untuk bertanding. Pertandingan dimulai dan Jimmy kembali bermain dengan sangat bagus, sementara Lung masih belum bisa memasukkan bola satupun. Akibatnya, Jimmy pun memenangkan 3 babak dan hanya butuh 1 babak lagi untuk memenangkan pertandingan. Nah, sebelum babak keempat dimulai, Chow, Mo, dan sebagian orang-orang desanya memberikan semangat kepada Lung. Nah, karena dukungan yang dia dapatkan, Lung berhasil memasukkan 1 bola di babak keempat. Lucunya, setelah memasukkan 1 bola, Lung langsung senang bukan main. Begitu juga dengan orang-orang desanya. Bahkan, di sini Lung pun sampai mengangkat piala. Kemudian Fong dan anak buahnya memberitahu kalau pertandingan belum selesai. Dan Lung meminta maaf karena dia terlalu bersemangat. Nah, setelah ini, Lung berhasil memasukkan semua bola dengan cara yang keren dan berhasil memenangkan 3 babak secara beruntun. Di babak penentuan, Jimmy mencoba memasukkan bola, tetapi Lung berhasil mengganggunya sehingga bola tersebut tidak masuk. Tetapi apesnya, bola putihnya ternyata berhenti tepat di belakang bola hitam. Dan tentunya ini posisi yang sangat sulit, yang bahkan Jimmy dan Fong sudah mengetahui kalau mereka akan menang. Tetapi Lung kemudian melakukan gerakan aneh
lalu meloncat dan memukul bola putih sampai bola terakhirnya pun masuk, dan Lung pun menang. Pendukung Lung langsung terkejut dan gembira, bahkan Jimmy White juga terkejut. Tetapi Fong dan anak buahnya nggak terima, lalu mencoba menyerang Lung dan teman-temannya. Nah, karena Lung dan teman-temannya jago kungfu, mereka pun dengan mudah mengalahkan Fong dan anak buahnya. Di akhir film, Lung mendapatkan piala dan kemudian mencium Mo. Di sini Chow juga menyetujui kalau Lung menikah dengan Mo. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Legend of the Dragon. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So, thanks guys for watching. I hope you enjoyed and peace out.